Ehem. Gio terpaksa berdehem demi menghentikan adegan tak senonoh yang ditunjukkan oleh dua wanita tersebut. Sekarang mereka semua sedang berada di perusahaan tapi kedua wanita itu tetap saja tak mampu menahan hasrat mereka untuk bermesra-mesraan di tempat umum. Dan mendengar deheman suara berat dari seorang pria, Nora sontak melepaskan pelukannya pada lengan Aileen. Sumpah, suara deheman itu terdengar begitu seksi di telinga Nora. Kedua mata Nora makin membulat saat dia melihat ternyata ada dua pria tampan di belakang mereka. Terlebih wajah para pria itu nampak tidak asing, Nora ingat dengan jelas bahwa dia pernah melihatnya ada di ruang rapat. Maaf tuan, ucap Aileen dan Nora bersamaan, mereka berpikir posisi mereka mengganggu jalan kedua orang tersebut. Aileen dan Nora bahkan sedikit menyingkir, untuk memberi ruang agar dua pria itu bisa masuk lebih dulu ke dalam pintu lift yang sudah terbuka. Silahkan pergi tuan, kami akan menunggu lift selanjutnya, ucap Aileen. Dia bersikap sopan karena tahu juga bahwa kedua orang itu pasti tamu sang kekasih. Aston dan Gio tidak menjawab apapun, mereka hanya mengangguk kecil dan segera menutup pintu lift, menekan tombol angka 10 untuk menuju ruangan sang sahabat. Padahal mereka berdua sangat cantik, tapi pergaulan anak sekarang memang sangat bebas, ucap Gionino, mengambil kesimpulan dari semua hal yang baru saja mereka lihat. Tapi aku seperti tidak asing dengan salah satu wanita itu, yang rambutnya digerai, balas Aston, dia sedang membicarakan tentang Aileen. Dulu sekali, sebenarnya Aston memang pernah bertemu dengan Aileen di salah satu pesta. Saat itu Aileen diajak oleh Daddy Raiden untuk menghadiri sebuah undangan. Daddy Raiden tidak hanya datang bersama dengan Aileen, tapi Kiara juga. Namun pesta itu sudah lama sekali sekitar 3 tahun yang lalu, jadi Aston pun sudah tidak begitu mengingat. Wajah anak sekarang memang juga terlihat mirip-mirip karena mereka sering melakukan operasi plastik atau perawatan di tempat yang sama, balas Gio, bisa bicara seperti ini berdasarkan pengalamannya mengencani beberapa gadis. Aston mengangguk setuju saja. Sementara itu di lobi sana, Nora kembali memeluk lengan Aileen setelah pintu lift tertutup. Jangan mengelak dariku, aku butuh bukti nyata bahwa kamu dan Pak Alan memang kekasih, ucap Nora dengan berbisik. Ih lepas. Aku risih Nor, balas Aileen, dia coba melepaskan Nora agar tidak memeluknya lagi. Tapi ternyata cukup sulit, terlebih Aileen tak mungkin membanting sahabatnya sendiri. Pada akhirnya Aileen yang mengalah. Bukti seperti apa yang kamu minta, ha? Tanyanya dengan suara yang terdengar kesal. Tapi Aileen juga masih bicara dengan suara yang pelan agar pembicaraan mereka berdua tadi dengar oleh siapapun. Ajak aku untuk bertemu dengan Pak Alan, lalu katakan secara terang-terangan bahwa aku telah mengetahui hubungan kalian, bisik Nora, sumpah, sekarang dia jadi sangat penasaran dengan hubungan tersebut. Pak Alan adalah dosen mereka selama hampir 4 tahun, meski pria itu sangat tampan dan jadi idaman semua mahasiswi, tapi rasanya tidak mungkin sekali jika salah satu di antara mereka ada yang menjalin hubungan dengan Pak Alan. Hal-hal semacam ini seperti hanya ada pada cerita di novel atau serial di TV. Apa matamu buta? Apa ingatanmu sudah pikun? Itu tadi ada rekan bisnis Pak Alan, kita tidak bisa mengganggu kekasihku, bisik Aileen pula, karena Nora sudah tahu semua kebenaran jadi sekarang dia tidak akan sungkan untuk menyebut sang dosen sebagai kekasih. Karena memang seperti itulah faktanya. Dan mendengar Aileen menyebut kata kekasih membuat Nora jadi geli sendiri. Coba aku lihat ponselmu, aku ingin lihat pesan chat di antara kalian berdua, tuntut Nora. Itu pintu liftnya sudah terbuka, ayo masuk dulu. Ajak Aileen. Mereka berdua lantas segera masuk dan Nora langsung merebut ponsel milik Aileen untuk dia periksa. Kali ini Aileen hanya bisa pasrah, dia tidak akan pernah mampu melawan rasa penasaran Nora. Dan membaca tiap kata dalam pesan singkat tersebut Nora sampai menutup mulutnya yang menganga. Aileen dan Pak Alan bahkan tak segan untuk saling memanggil sayang dan mengucapkan kata I love you. Jadi kalian benar-benar pacaran? Iya Nora, iya. Kesal Aileen. Apa benar ini nomor Pak Alan? Jangan-jangan bukan.
Kamu ingin kupukul? Coba sekarang kamu kirim pesan, ajak dia untuk bertemu dan aku akan lihat apakah dia benar-benar datang atau tidak. Kamu menantangku. Iya. Jika Pak Alan benar-benar datang, aku dapat apa? Astaga, kenapa jadi taruhan? Aku paling tidak suka disuruh-suruh, jadi aku harus dapat untung. Maumu apa? Balas Nora, jadi kesal sendiri. Kabulkan satu permintaanku, tapi akan menyimpannya untuk kapan-kapan. Astaga, dasar wanita licik. Mau tidak? Ya sudah sana cepat kirim pesan. Ajak Pak Alan untuk bertemu di ruang berkas. Aileen tersenyum miring, tempat itu juga sering mereka gunakan untuk bertemu selama ini. Jadi tanpa merasa ragu sedikit pun Aileen langsung mengirim pesan pada sang kekasih. Nora saja mampu melihat apa yang dia tulis dalam pesan tersebut. Sayang, kamu sedang sibuk ya? Aku ingin sekali bertemu, tulis Aileen. Tak butuh waktu lama pesan itu pun langsung mendapatkan jawaban. Ada rekan bisnisku sayang, bisa bertemu tapi tidak lama, mungkin 10 menit, bala Alan. Kita bertemu di ruang berkas, mau tidak? Balas Aileen lagi. Pergilah lebih dulu. Iya sayang, aku akan menunggumu. Main HP terus, celetuk Aston, beberapa bulan terakhir Alan memang sering kali memeriksa ponselnya terus bahkan di saat mereka sedang bertemu seperti ini. Tapi tiap ditanya apakah Alan memiliki kekasih pria itu selalu menjawab tidak. Aku akan pergi sebentar, kalian tunggu saja di sini, balas Alan kemudian. Kamu mau kemana? Tanya Gio. Menemui bawahanku, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan secara langsung. Gio dan Aston hanya mengangguk saja, pertemuan mereka kali ini memang tidak terlalu urgen. Jadi masih bisa diundur-undur sedikit. Dengan langkah kaki lebar Alan segera meninggalkan ruangannya, turun ke lantai 9 untuk menuju ruang berkas yang ada di lorong paling ujung. Alan sedikit terkejut ketika dia masuk karena ternyata sang kekasih tidak hanya sendirian, melainkan bersama dengan Nora. Jika Alan merasa sedikit terkejut maka lain halnya dengan Nora, gadis itu benar-benar syok sampai kedua matanya mendelik, ternyata Pak Alan benar-benar datang. Nora sudah tahu hubungan kita, tapi dia tidak percaya, jadi aku memanggil Bapak ke sini, ucap Aileen, sejujurnya dia takut sang kekasih marah karena dipermainkan. Sedang sibuk-sibuknya bertemu dengan kolega tapi malah diajak bertemu seperti ini. Namun Alan mengangguk paham. Dia malah mengikis jarak pada Aileen dan mencium kening sang kekasih. Kap. Aku tidak bisa lama-lama, kita bisa mengajak Nora makan bersama lain kali, ucap Alan, dia menatap ke arah Nora sekilas, lalu setelahnya keluar dari ruang berkas tersebut. Aileen tersenyum, merasa senang karena sang dosen selalu memperlakukannya dengan lembut seperti ini. Sementara Nora, seketika langsung jatuh pingsan. Bro. Gara-gara Nora jatuh pingsan akhirnya Nora dan Aileen hari ini dibebaskan dari semua pekerjaan. Aileen menemani Nora yang dirawat di ruang kesehatan perusahaan tersebut. Setelah melalui beberapa pemeriksaan Nora tak mengalami masalah serius, gadis itu benar-benar hanya pingsan saja saking terkejutnya. Hampir jam istirahat makan siang akhirnya Nora sadar dan melihat Aileen duduk di kursi menunggunya. Panggil Nora, Aileen langsung menoleh dengan cepat karena ingin segera memastikan sang sahabat. Kamu sudah sadar. Syukurlah, aku kira kamu akan mati. Aileen. Kesal Nora, dia baru sadar dari pingsan dan sudah dibuat kesal seperti ini. Kenapa kamu pingsan? Kamu terkejut karena aku dan Pak Alan sekarang pacaran. Atau jangan-jangan kamu cemburu ya? Sebenarnya kamu menyukai Pak Alan, iya. Tanya Aileen bertubi, sungguh dia tidak ingin di antara mereka ada perselisihan hanya karena seorang pria, jadi sejak awal harus diluruskan seperti ini. Aileen ingin memastikan bahwa Nora tidak akan pernah mengganggu hubungannya dengan sang dosen. Dan mendengar semua tuduhan Aileen tersebut, Nora hanya mampu membuang nafasnya secara perlahan. Makin tak berdaya saat melihat ternyata Aileen begitu mencintai dosen mereka. Aku hanya mencintai William I, aku sangat terkejut saat Pak Alan menciummu, dia mencium sekali Ihua.
Nora sampai ingin menangis rasanya ketika ingat kejadian itu. Set. Kecilkan suaramu, bagaimana jika tiba-tiba ada yang masuk dan mendengar pembicaraan kita? Ancam Aileen. Ingat ya, kamu harus tetap merahasiakan hubungan kami. Hanya kami yang berhak kapan harus mengumumkan hubungan ini. Paham? Iya, balas Nora pasrah, kini tak ada sedikit pun keraguan di hatinya tentang hubungan itu. Aileen dan Pak Alan memang pacaran. Perhatian mereka berdua kemudian teralihkan ketika mendengar suara pintu yang diketuk, tak lama kemudian nampaklah William yang masuk. William baru bisa berkunjung sekarang karena sejak tadi sibuk dengan pekerjaan. Melihat Nora yang tergeletak di atas ranjang cukup membuatnya merasa cemas. Selama ini wanita itu terlihat begitu kuat, tak menyangka bisa jatuh pingsan juga. Bagaimana keadaanmu? Apa sudah merasa lebih baik? Tanya William, dia berdiri di tepi ranjang, di sisi lain dari Aileen. Aku lapar, balas Nora apa adanya. Aku akan belikan makanan untuk kalian berdua, kamu tunggu Nora ya Will, sahut Aileen kemudian, sebuah kalimat yang membuat Nora langsung tersenyum dengan lebar. Sebab Aileen begitu mengerti apa yang dia inginkan, tapi kemudian Nora baru sadar bahwa saat ini dia sedang menjauhi William. Jadi dengan sangat terpaksa dia harus menolak keberadaan pria itu di sini. Aku tidak mau berada di sini bersama William, lebih baik kamu pergi saja, ucap Nora, dia menatap ke arah pria di sampingnya itu. Kata-kata yang membuat William tertegun, pagi tadi Nora menolak saat dia ingin menjemput, dan sekarang Nora kembali menolak saat dia hendak menemani. Selama 6 bulan mereka bekerja sama di perusahaan ini baru hari ini Nora terlihat menjauhinya. Sementara William tidak tahu apapun tentang kesalahannya. Kenapa? Pagi tadi kamu juga menolak saat aku jemput dan sekarang menolak untuk aku temani, apa aku memiliki kesalahan padamu? Tanya William langsung, dia tak suka salah paham yang berkelanjutan. Jika memang William memiliki kesalahan maka dia akan bersedia meminta maaf secara langsung. Aileen lantas menggaruk kepalanya yang tidak gatal, seperti berada di pertengkaran sepasang kekasih. Kamu tidak memiliki kesalahan apapun, aku hanya ingin kita menjaga jarak. Kenapa? Sepertinya aku harus pergi sekarang, kalian cari makan sendiri saja ya, sahut Aileen, terpaksa memutus pembicaraan mereka berdua. Sebab tak mungkin langsung pergi begitu saja. Aku mau keluar saja, bantu aku untuk berdiri ucap Nora kemudian, pura-pura lemah padahal dia benar-benar sudah pulih, bahkan jika harus berlari pun Nora sebenarnya sanggup. Tapi di hadapan William dia berlaga seolah tidak bertenaga, seolah waktunya hidup hanya tinggal menunggu detik. Astaga anak ini. Batin Aileen, dia tahu bahwa Nora sedang bersandiwara. Tapi Aileen tidak punya pilihan lain selain mendukung sandiwara sahabatnya tersebut. Karena Nora pun telah bersedia menyembunyikan rahasianya. Jadi Aileen kembali mendekati ranjang dan coba untuk membantu Nora berdiri. Dan melihat pemandangan itu entah kenapa hati William terasa sesak, dia seperti tidak terima Nora menjauhinya seperti ini, apalagi tanpa penjelasan sedikit pun. Biar aku yang bantu Nora berdiri, ucap William, dia mencegah semua pergerakan Aileen. Ya sudah, aku akan keluar sekarang, pamit Aileen dengan cepat, bahkan buru-buru meninggalkan ruangan kesehatan tersebut. Entah apa yang akan terjadi di dalam sana, Aileen sudah tidak ingin mengetahuinya lagi. Dia justru berlari ke arah lift hendak menuju lantai 10 dan menemui sang kekasih. Tadi Aileen dan Alan sudah berjanji untuk bertemu di sana saat jam istirahat. Masuk ke dalam ruangan ini Aileen langsung mengunci pintu tanpa diperintah. Dua rekan kerja sang kekasih sudah pergi sejak jam 10 tadi. Pak, panggil Aileen, dia berjalan mendekati sang dosen yang telah menunggunya di sofa. Ternyata di atas meja sudah ada beberapa makanan, Alan memang telah menyiapkannya lebih awal. Jadi saat Aileen tiba di sini sang kekasih bisa langsung makan. Jadi Nora sudah tahu tentang hubungan kita. Tanya Alan, kini Aileen telah duduk di sampingnya. Iya. Bagaimana dia bisa tahu? Gara-gara Kak Ivana, kenapa dia tadi datang ke sini? Balas Aileen, ingin tahu juga bagaimana ceritanya.
Aileen ingin mendengar langsung dari sang kekasih. Dia datang untuk meminta maaf. Terus Bapak jawab apa? Tanya Aileen dengan cepat, bahkan sampai memotong pembicaraan Pak Alan. Aku iakan saja agar dia segera pergi, jelas Alan apa adanya. Aku tidak mau Bapak berteman dengan wanita itu, balas Aileen pula. Dan Alan mengangguk, mengiyakan. Apa tadi Ivana juga menemui kamu? Tanya Alan, cukup merasa khawatir tentang hal ini. Khawatir Ivana akan menyakiti Aileen-nya. Entah dari kata-kata ataupun sikap wanita itu. Bukan Kak Ivana yang menemui aku, tapi aku dan Nora yang menemui dia. Karena itulah Nora jadi tahu tentang hubungan kita. Alan tersenyum kecil, Aileen adalah yang paling kuku ingin menyembunyikan tentang hubungan mereka, tapi selalu Aileen juga yang membongkar semuanya. Pertama Nathan, kedua Feli dan sekarang Nora. Entah setelah ini siapa lagi. Kenapa Bapak senyum-senyum seperti itu? Tanya Aileen. Tidak ada apa-apa, cuci tanganmu terlebih dahulu. Setelah itu kita makan bersama, jawab Alan. Tapi senyum Bapak mencurigakan, balas Aileen lagi. Mencurigakan apa? Tanya Alan, dia menarik tengkuk Aileen dan langsung mencium bibir kekasihnya. Hanya dengan cara seperti ini mulut Aileen bisa diam. Aileen mengangguk patuh. Langsung jadi penurut.